ini harus segera dikumpulkan. Ini milik VOC. Kalian yang bekerja, kami yang untung. Tanah kami, hasil kami, tapi kami tidak punya kuasa. Semua diatur, semua dipaksa. Penjajah memang telah berakhir, tapi pengaruhnya masih terasa hingga masa kini. Seperti dalam sistem perekonomian dan pengaruh kepada masyarakat. Bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan utama mencari rempah-rempah. Indonesia dianggap sangat strategis karena kaya akan sumber daya alam. Dari sinilah lahir VOC, sebuah kongsi dagang Belanda yang memonopoli perdagangan dan menguasai wilayah Nusantara. Salah satu pengaruh besar bangsa Eropa ialah sistem perdagangan. Mereka memperkenalkan perdagangan internasional, monopoli, dan juga pengelolaan hasil produksi. Namun sistem ini merugikan rakyat pribumi karena hasil kerja keras mereka sendiri tidak dapat dinikmati. Pengaruh perdagangan juga bisa dilihat di lingkungan sekolah. Silakan belilah tulisnya. Ini sistem jual belinya sangat sederhana, tapi sangat penting untuk kebutuhan siswa. Ini berapa? 50. Konsep ini berkembang dari sistem perdagangan semenjak masa kolonial. Produk lokal biasanya dibuat oleh masyarakat sekitar dan harganya lebih terjangkau. Sedangkan produk asing justru lebih mahal dan masuk melalui perdagangan internasional. Karena pengaruh globalisasi, keduanya kini bisa kita temui dengan mudah. Bangsa Eropa mengubah pola ekonomi masyarakat yang awalnya sederhana dari sistem barter berkembang menjadi perdagangan dengan uang dan pasar. Meskipun terjadi perkembangan ekonomi, masyarakat pribumi masih saja mengalami ketimpangan dan ketergantungan. Untuk melihat perdagangan di sekolah secara langsung, kami melakukan wawancara dengan pegawai koperasi di sekolah. Selamat pagi Ibu, kami dari kelas 11 C2 ingin melakukan wawancara singkat mengenai pengaruh bangsa Eropa dalam bidang ekonomi di Indonesia. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktu sebentar? Selamat pagi, bersedia. Baik, pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apakah sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan seperti ini penting dalam kegiatan koperasi? Terima kasih pertanyaannya. Di dalam sebuah unit ekonomi, sistem pencatatan itu sangat penting, ya. Kalau Indonesia sendiri itu memang mengadopsi lah dibilang gitu perkembangan pencatatan dari Eropa. Sistem itu penting yang disebut dengan double entry kalau di Indonesia, gitu ya, mencatat, mendebit dan mengkredit pada sisi yang sama, sangat penting tentu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Setahu Ibu, apakah sistem jual beli dan pembukuan seperti ini sudah dilakukan atau digunakan sejak lama di Indonesia? Terima kasih. Sistem pencatatan itu memang harus dilakukan oleh semua unit ekonomi. Gitu. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan setiap harinya harus dilakukan pencatatan gitu ya. Serem banget kalau menyebutnya accounting gitu ya. Padahal itu cuma metode pencatatan. Bagaimana kita mencatat apa yang kita lakukan supaya kita tahu uang kita berapa, untung kita berapa dan sebagainya. Itu sudah digunakan dari dulu ke dulu. Cuman mungkin masih sifatnya pencatatan sederhana yang tidak menyebutnya istilah sekarang accounting system. Baik, terima kasih Ibu.
pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa manfaat sistem ekonomi tersebut bagi kegiatan koperasi sekolah saat ini? Oke, terima kasih. Boleh diralat dikit yang dimaksud sistem pembukuan bukan sistem ekonomi ya. Kalau sistem pembukuan itu tentu bermanfaat. Yang pertama dengan adanya sistem pencatatan yang teratur dengan menggunakan sistem double entry tersebut, kita bisa tahu perkembangan unit yang kita kelola seperti apa, kita punya aset berapa, tahun ini kita untung berapa. Jadi catatan itu sangat penting dan sangat bermanfaat menurut saya. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari masa kolonial hingga sekarang, sistem perdagangan terus berkembang. Tugas kita adalah memanfaatkan pengaruh tersebut dengan cara bijak.